Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Mohon maaf lama nggak upload. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dan menurut saya akan selalu spesial beliau di mata saya karena beliau ini salah satu pelopor untuk ekspedisi kambing yang jam terbangnya lumayan padat. Dan kita mungkin bisa kenalan dulu, mungkin kenalan dulu. Namanya siapa? Mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Oke, terima kasih Mas. Nama saya Mbah Bik, kalau panggilannya Mbah Bik. Mbah Bik Saya biasanya. dari Blitar. Saya profesi saya bakul wedhus, campur merangkap ekspedisi ya Mas ya. Nggak terbalik. Ya, aslinya Atau aslinya bakul wedhus. aslinya om, Aslinya bakul wedhus saya. tapi ekspedisi ini berarti rangkepannya. Iya, aslinya kan itu usaha yang nomor 2 sebenarnya. Oke. Cuma karena ini pesanannya itu banyak, akhirnya kadang itu saya balik. Kadang terbalik ya. Ya, terbalik. Kadang ekspedisi jadi yang utama. Iya, kadang kalau dagangan saya banyak itu saya balik. Akhirnya saya belanjanya berhenti, itu ekspedisinya saya Jalan. ya saya jalankan. Oke. Ini sejak kapan mulai start? Maksudnya meyakinkan diri untuk start melaku. Ya, jadi gini Mas. Awal mulan saya itu mulai merintis kambing itu mulai tahun 2006. Bakul wedhus. Ya bakul wedhus. Oke. 2 tahun itu mulai saya campur, mulai merah. Itu kambing apa itu daging Jawa itu tawa itu. Akhirnya mulai tahun 2008 saya mulai menggeluti khusus tawa Oke. dan merangkap ekspedisi. Berarti ekspedisi pertama kali itu di 2008. 2008. Itu masih cuma saya waktu Iya, itu. makanya saya bilang termasuk pelopor. Kalau orang yang lawas-lawas nggak mungkin nggak kenal beliau lah. Maksudnya apalagi sudah sering kali. Ya, terus monggo boleh dilanjut berbagi. Ya, cuma itu saya batasi kalau ekspedisi Mas gitu. Jadi nggak jarang, itu kadang 2 sap, 1 sap. Yang penting 1 hari itu harus nyampe. Walaupun Jawa Timur sampai Jakarta itu 1 hari harus sudah nyampe. Oh, emang ada target waktu? Ada target waktu Mas. Karena kambing itu jangan lebih dari 1 hari. Oh gitu. Tapi kasihan. Kan biasanya ada nih, misalkan kadang kita kirim ke Surabaya aja nyampenya 2 hari. Gitu, itu rahasianya oh ya, mungkin sendiri-sendiri Mas. Ya, dia kan mungkin memposisikan untuk ngangkat yang di tempat ya, lain tuh ya. Mungkin dia dirawat atau nggak tahu. Kalau saya langsung lebih dari 1 hari biasanya saya rawat. Oh, termasuk tempe ini itu saya harus ada nanti pesanan khusus susu. Bagian dari servis. Ya, itu. Nanti saya beliin sendiri kalau apa itu lewat 1 hari gitu. Iya, saya sih tahunya dan sudah pakai jasa beliau ini sudah enggak sekali 2 kali toh Mbak. Udah berkali-kali. Emang terkenal beliau ini servisnya sih guys. Servisnya ya alhamdulillah tidak pernah mengecewakan customer dan memang selalu bertanggung jawab beliau ini. Dan yang saya sangat apresiasi, beliau ini mentargetkan yaitu tadi 1 hari harus selesai. Tapi pernah nggak sih Mbak ada yang meleset, harusnya dari Malang kirim Jakarta misalkan, tapi waktu ini meleset? Ada, cuma mundur 2 jam, 3 jam. Oh, nggak sampai mundur jauh setengah hari gitu? Nggak pernah. Karena udah saya batasin Mas. Walaupun ada orderan yang baru, itu saya tolak. Oh, malah ditolak? Tak tolak. Nggak semuanya saya. Oh, oke. Berarti ini sudah jatuhnya ke profesional dong? Iya, udah. Saya untuk menjaga itu Mas. Bukan semata-mata saya narik uang, bukan. Jadi ya, kalau di istilahnya memang untuk angkutan ya tetap butuh. Cuman kan karena tanggung jawabnya jenengan ngirim ini ya ditolak dulu sementara. Iya, memang target saya ini jam sekian harus datang, ini jam sekian harus datang. Kalau toh ada nanti mundurnya jadwal jam, itu saya kabarin lagi. Ya, itu jarang saya mengecewakan. Jadi misal saya ada 5 kota. Sini sampai Banjar misal ya. Itu udah saya Mas nanti nyampe misal Madiun jam sekian. Nanti Wonogiri jam sekian. Udah saya tentukan mulai berangkat. Jarang meleset Mas. Ya melesetnya dikit lah. Paling enggak buat ngopi ini Mas ini agak lambat dikit. Karena saya capek Mas makan. Tenaga lah. Pernah nggak ada hal yang paling berkesan selama ngirim? Ya banyak. Ya otomatis di perjalanan ini kan pasti banyak Mas. Kesannya ya kalau pas bawa kambing hamil ngelahirin di mobil. Oh, pernah? Sering.
Lahiran di mobil. Iya, mulai kambing Panther, mulai kendaraan yang Panther, mulai kendaraan yang SS T120 itu, Heeh. mulai Tahu Grand saya itu. Max, Heeh. mulai yang ini semuanya udah Udah pernah kena pernah. kambing Cuma lahiran. yang ini yang 4 bulan belum. Oh, Ini. itu gimana Mbak ceritanya? Ya karena Lah, kan yang order apa ndak ngomong toh? ngomong. Jadi gini, Mbah ini lahirnya kurang 5 hari, udah gak apa-apa. Banyak itu. Pengiriman jauh ndak itu? waktu Jauh, itu? Jawa Barat, Jawa Tengah. Allah. Yang kemarin ada pas bawa yang sampai yang ini, yang mobil sebelum ini. Hitam, tahu saya. Itu ada hamil 3, dia nggak bilang. Ngelahirin di Ponorogo, itu kok ada suara cemple. Di mana ini saya? Perasaan nggak ada bau cemple. Nggak ada, mana nggak ngomong, nggak bilang kalau itu hamil. Saya cari-cari, loh kok di dalam mobil. Akhirnya pas saya keluar, waduh ini ngelahirin. Langsung saya pegang, jangan gerak. Akhirnya supir saya itu saya suruh ini nurunin yang lainnya. Karena saya tolong, saya beliin kartun di Indomaret, saya beliin anduk, saya beliin dot, langsung saya turunin, saya perah, saya taruh. Setelah itu saya naikkan lagi, templenya saya taruh di depan. Oh, di iya, depan. Iya, saya dot, bentar saya dot kolesterolnya itu. Ya Allah, sampai segitunya guys ya. Berarti sampai saya dikasih bonus waktu itu, orang Pekalongan dikasih bonus 300 saya. Makasih Mas, ini makasih. Ya. Ya iyalah, ini kalau misalkan kita lengah sedikit aja udah. Ya udah mati Mas. Udah ini. Itu karena kan penuh itu. Makanya kan yang sekarang ini kan saya pakai satu sap Mas, karena ini banyak yang orderan kambing-kambing bagus, ya. Jarak jauh. Ini. Makanya pakai yang satu sap. Yang satu sap. Sekarang ada berapa armada? 2, cuma yang satunya di rumah. Jarang saya pakai. Yang satunya 300 itu ya? Iya, ini 300. Itu khusus untuk kambing khusus partai? Untuk 1 titik, 2 titik, 3 titik. Oh, malah kalau, itu lebih VIP? Iya, karena kan buat apa itu, kenceng kurang. Oh gitu ya? Ya cuman tenaganya rusuh biasa ya, kalau 300. Kalau itu 120, kalau ini 150, oke. Iya sih. Ya. Ini jadi gini, saya satu hari Jakarta pulang pergi udah nyampe rumah. Dan itu sudah sering? Ya sering. Seperti kemarin, berangkat Senin siang. Besoknya saya Selasa sore, saya jam 7 saya udah di rumah. Pengiriman paling jauh mana? Cuma 1 Jawa. Karena yang lainnya saya kalah waktu. Karena yang di Jawa. Tapi ada ini nggak? Sorry Mbak ya, saya potong. Ada rute-rute sendiri nggak yang dilewati jenengan ini? Nggak ada. Jadi kemanapun pokok Pulau Jawa? Ya Pulau Jawa, kemanapun. Kemanapun? Ya, cuma yang satu arah, apa nanti 2 arah, maksudnya kan banyak arah Mas. Ya. Ada jalur Pantura, ada jalur selatan, ada jalur tengah. Itu biasanya yang saya tinggal itu cuma 1 dari 3 arah itu. Yang Pantura, misal saya buang semuanya. Oh, karena nggak searah. Ya, soalnya Mas itu yang minta muatan ke saya sering. Cuma saya nggak berani rekom, misalnya berarti nggak berani melempar. Karena ya kalau amanah, kalau nggak amanah saya yang kena. Ya pasti, karena ini rekomnya dari Mbah Bik ini. Ya, pernah dulu saya kasih muatan 7, ada yang 5. Ternyata nggak amanah. Terus sekarang gua nggak mau. Udah saya buang. Ya tetap cari sendiri dengan yang kena. Iya, udah cari sendiri. Itu. Jadi memang walaupun saya itu sakit tetap resiko Mbak sebetulnya. Ya resiko. Ini pernah yang Grand Max dulu pernah nabrak sampai habis. Oh, pernah itu jenengan cerita ke saya itu. Itu. Yang sampai nabrak apa? Pohon? Ya, pohon rumah itu. Pernah. Di jalan sampai saya sama istri sakit, panas, ngerok gini, tetap jalan Mas saya. Karena ini tanggung jawab, nggak bisa saya berhenti, saya lempar nggak bisa. Walaupun sakit apapun, tetap saya berangkat. Padahal itu gini guys ya, padahal yang dipertaruhkan beliau ini nyawa loh guys sebetulnya. Yang kita kirim ini hanya seberapa, jadi ya bukannya saya sok bagaimana, cuman terkadang kalau saya gini Mbak, ini terus terang buka-bukaan mohon Mbak ya. Iya. Terkadang ada yang bilang yang mahal lah, yang atau apa. Menurut saya nggak mahal kalau servisnya beliau seperti itu gitu loh. Dan beliau ini memang tanggung jawabnya Masya Allah. Bukan karena saya ngomong ada di depan beliau ya, bukan. Cuman saya bolak-balik pakai jasa yang beliau. Dan beliau ini sempat waktu itu tabrakan, kecelakaan sama nabrak pohon. Iya, pohon.
sama Kondisi sakit. rumah-rumah yang kayu itu. Sampai suaranya aduh seperti itu. Suaranya minta ampun. Itu sama itu. Kalau nggak ada apa itu pembatas itu apa tempat bensin dari kayu itu udah habis. Posisi ngangkut nggak? Ada angkutan nggak? Atau kosong? Bawa kemarin tuh gini Mas. Jadi saya pas waktu minggu ada orderan itu sisa Mas sebenarnya. Ada sisa kambing 3. Cuma udah nggak muat. Daripada nanti kambingnya ini rusak, mending saya tunda. Pulang dari rumah saya berangkat lagi. Ternyata saya berangkat, kambing yang 3 itu belum dibayar Mas. Akhirnya saya emosi. Jadi nggak fokus. Nggak fokus, itu pengambilan. Sudahlah sakit, masih pikiran kemana-mana. Sudah sama malah rugi saya banyak itu. Untung kalau ini kena tengah, kaca, radiator, mesin udah habis. Saya itu jalan 95. Jenengan bisa pulang itu ditolongin warga gitu berarti? Enggak, waktu itu langsung yang saya adu itu cuma sasis sama ban Mas. Oke. Biar yang lainnya agak aman lah. Yang penting orangnya. Saya langsung gini, istri saya suruh, udah kamu langsung pegang itu. Istri pegangnya kurang kencang, akhirnya sini dilebur ini. Darahnya kena dashboard. Iya, langsung. Kalau saya langsung gini. Itu lari berapa waktu itu? 95 saya pas balapan sama Sigra itu. Udah saya tinggal. Ada orang nyebrang, berhenti di tengah jalan. Saya pas nyalip truk. Itu. Jadi langsung jedor itu. Waduh, saya langsung. Setengah jam itu saya ditanya orang itu selinglung Mas. Masih iya. Masih linglung. Udah saya dirubung orang banyak saya masih linglung. Masih bohong. Kondisi sakit, pikiran kemana-mana dan ada musibah kita nggak tahu. Akhirnya saya punya teman yang namanya Mas Pono itu. Mas Pono, kamu kesini. Oh Mas Pono ini. Mas Pono pas waktu itu minta kambing dari saya 1. Harganya cuma murah 3.300.000. Akhirnya saya dikasih 3.500. Akhirnya maduh di lebih 200. Sampai sekarang masih ingat dengan kebaikannya Mas Pono itu. Oke. Jadi termasuk orang yang berjasa. Ya, orang berjasa. Pada waktu menjadikan kena musibah itu loh Mas. Itu kejadiannya kapan itu? Tengah malam atau pagi Mas? Oh malah pagi. Keluar dari tol udah langsung kenceng saya. Udah kalau saya itu kalau udah emosi naik mobil udah seperti jalan saya sendiri Mas. Siapapun mobil saya nggak peduli. Itu pejabat nggak ngurus saya. Udah kalau kamu mapet berani berarti kamu mental kamu tinggi. Udah saya adu. Masalah urusan apa itu nanti urusan belakang. Sering masa itu apa itu nyurung kambing, apa itu mobilnya orang sering. Karena waktu udah mepet, saya nggak mau saya kejar, saya sikat dari belakang itu sering. Padahal itu bentuk dari tanggung jawab. Tanggung jawab Mas, karena apa? Memang saya jaga. Kerjaan saya memang saya jaga. Tapi jenengan sadar nggak sih yang jenengan taruhkan itu nyawanya jenengan? Ya, yang penting saya itu dagangannya langsung pusat ya. Seolah aman. Siap. Sebetulnya gini guys ya, saya mau ngobrol lebih panjang lagi dengan beliau, tapi beliau juga agak terburu-buru dan ini di kandang saya bukan di kandang beliau, jadi kurang bisa santai. Beliau karena habis ini langsung tolak ke Blitar lagi dan langsung ke arah barat. Arah barat Mas. Insyaallah Banjar dari sini langsung pengiriman ke. Saya juga ada kiriman makanya saya pakai jasa beliau. Saya kirim ke daerah Wonosobo. Dan mudah-mudahan jenengan selalu sehat Mbak. Amin. Dijaga, apalagi jenengan ini di jalan ya Mbak. Iya. Resikonya lebih tinggi. Ya apapun itu sebetulnya pekerjaan semua pasti ada resikonya. Ya mudah-mudahan Mbak Bix keluarga selalu sehat, orderannya semakin bertambah. Amin. Dan selalu rezekinya semakin dilimpahkan oleh Allah. Dan yang terpenting lagi, beliau selalu menjaga kualitas untuk pengiriman dan kepuasan bagi para customer. Saya terima kasih banyak Mbak sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah membuang waktunya sedikit, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya udah, jadi kita mau langsung naikkan kambing aja, kita langsung kirim ke Wonosobo Sangrila Transport. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Play tough and wanna